akan dibagi dari beberapa shift. Jadi lihat yang di bawah ini kan ada yang dari Pontianak, Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Skadau, Landak, Mempawah, Kuburai, dan Singkawang. Ini hanya mendata guru-guru kita itu ada berapa. Kalau ada namanya lebih bagus. Kalau tidak ada mungkin jumlahnya saja. Kemudian form yang kedua, pengawas punya. Ini kita mendata jumlah data siswa dan guru agama Katolik di Kalimantan Barat. Yang pertama, nama sekolahnya apa, kemudian dari kecamatan, kabupaten atau kota mana. Kita juga melihat jumlah siswa Katolik, jumlah guru Katolik ASN, jumlah guru Katolik non ASN, kemudian ada keterangan. Maksudnya di sini berapa jumlah guru Katolik ASN ini yang sudah menjadi PNS atau P3K, kemudian yang guru Katolik non ASN, jadi ada peluang untuk mereka untuk menjadi dimasukkan P3K atau ada CPNS. Jadi supaya datanya itu bisa direkap di sini, ada gambaran, ada pemetaan seperti yang dikatakan Pak Andre tadi. Untuk keterangan itu bisa disampaikan kondisi realnya di sana, atau di sana ada permasalahan apa atau kendala apa. Jadi ini yang kami tawarkan dulu sebelum dibagikan atau kita isi bersama per daerah-daerah. Apakah ada usulan? Ya, silakan. Terima kasih. Beberapa waktu lalu kami hidup tekan bawahnya tekan. No. terima kasih kesempatan yang diberikan. Beberapa waktu lalu kami kasih penyelenggara se-Kalimantan Barat sudah melakukan pendataan karena untuk memenuhi administrasi pengusulan struktur Dimas Katolik itu. Dan itu kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di kabupaten kota masing-masing. Dan saya juga membawa data ini. Nah, karena saya lihat di judul itu ada FGD tentang data ini. Nah, mungkin berbeda dari form yang dimaksud ini, tetapi kalau kami harus mendata per pribadi di sekolah ini namanya ini, nah ini memerlukan proses yang kemudian. Tetapi kalau jumlah SD, contohnya di Kabupaten Bengkayang 262 SD yang sudah terpenuhi ada 121. Nah, apakah seperti itu? Yang kekurangannya itu 123. Nama SD-nya pun sudah ada di form kami itu. Nah, apakah itu yang kami berikan atau kami harus mengisi ulang secara detail apa yang dimaksud dengan form itu? Nah, itu yang kami pegang ini adalah data dari SD dan SMP. Kemudian mungkin nanti belum sempurna yang SMA karena dia harus berkoordinasi dengan provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Ini data terbaru termasuk jumlah siswa yang tahun 2024 karena diambil dari Dinas Pendidikan khusus untuk kami di Kabupaten Bengkayang. Nah, itu karena saya lihat tadi agak detail itu yang dilakukan oleh dan juga terorganisir dan itu dengan durasi waktu yang singkat ini, apakah seperti itu? Mohon solusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Data yang sebenarnya mau dikumpulkan ini sebenarnya tidak terlalu detail, tetapi yang penting kita punya gambaran bersama supaya kita nanti bisa mendiskusikan hal ini. Jadi tujuan sesi ini adalah kita sebenarnya akan bersharing bagaimana sih kendala-kendala tentang sinergisitas antara
yang di lapangan, Payung kemudian nggak datang. informasinya, kebutuhannya seperti Tapang nggak apa, datang. supaya kita bisa saling tahu di daerah saya seperti ini, di daerah yang tempat yang lain seperti Pos. apa. Tadi di Pegaya data sudah ada, kita bisa pakai itu, mungkin bisa kita tampilkan, Melawi mungkin bisa ada. dilihat bersama-sama. Sanggau ada. Untuk di Skadal daerah yang ada. lain, apakah sudah ada juga? Melanda. Melawi sama. Tuh, CT Pendi, Oh iya. CT Panus. Hanya dua. Apa Ya. yang telah diusulkan oleh panitia ini memang Buraya sangat bagus aja. dan persis seperti yang kami buat saat ini. Artinya bahwa Sambas ada kan? mungkin nanti Sambas ada kan? kalau memang kita diharapkan untuk saat ini menampilkan Singkawang beberapa ada. informasi Singkawang penting ada. itu tentu saja kita tidak bisa berimprovisasi untuk menampilkan itu. Kalau ditanya ke saya jelas saya tidak akan hafal itu. Yang paling hafal ini saudara saya Pak Yakobus, Pengawas. lalu Pak Priyadi sebagai pengawas. Beliau yang kalau Pak Yakobus sangat hafal dia berapa jumlah umat Katolik di Pontianak ini, jumlah gereja, jumlah hafal sekali dia. Bahkan kadang-kadang pusing dia karena saya tidak tahu. Dia juga ditekan dari sana, pokoknya kata orang Nias itu ditekan dari bawah, ditekan dari atas dia. Termasuk juga Pak Pri. Beliau sangat hafal. Dan itu sudah diakomodir di dalam bentuk form itu. Bahkan format tersebut bukan sembarangan dibuat, tapi berdasarkan permintaan dari pihak Portala namanya di sana itu sebagai syarat mutlak untuk penyusunan struktur nanti. Oleh karena itu maka menurut kami saat ini memang kita tidak bisa secara head to head, face to face atau langsung saja menyampaikan yang ini Pontianak sekian-sekian, tentu saja. Sebenarnya saya mengatakan ini karena saya mau menutupi bahwa rasa malu saya karena saya tidak hafal itu. Tapi tidaknya bahwa nanti kami akan kirim ke panitia, masing-masing kirim format yang sudah dibuat sekarang supaya kita punya gambaran yang sama. Ya dia memang enggak apa Seperti lah. yang saudara Pak Kabak tadi bilang, itu luar biasa bagi saya bahwa ada keinginan Bapak Uskup itu kan Iya dia enggak apa. bersama kita tinggal bawa itu saja. Sehingga Itulah kita punya maksudnya. kesamaan yang sama dengan baik setakat. Maksud dia tuh maupun data masalah. udah Menurut ada saya. dikirim. Bukan berarti Pakai bahwa itu sekali aja. ini kita minum-minum dan tidak ada kerja, tapi tidak kita berdiskusi apa yang harus kita buat selanjutnya. Ah, mantap. Karaoke. Ya, karena silakan Pak mau. Ah, Pak Pri. Apa Pri? Langsung dia. Oh, langsung. Baik, terima kasih. Saya Priyadi. Dari tadi malam sampai jam 3 kurang, pengawas belum berbicara. Wah, bahaya tuh. Dari beberapa kata sambutan kami juga tidak disinggung. Tidak apa-apa, kami pengawas. Wis. Baik. Rupanya tersinggung. Terima kasih Pak Panitia yang telah memberi kesempatan. Yang pertama, saya pikir ini adalah sebuah momen yang baik ya, di mana kita dipertemukan untuk membahas tentang bagaimana kita Katolik itu bisa diakui dan betul-betul juga memberi kontribusi yang baik untuk bangsa dan negara ini. Maka kata Pak penyelenggara kami yang luar biasa dengan bahasa puitisnya, bagaimana rumah-rumah keadilan, kue-kue keadilan itu juga layak dinikmati oleh orang Katolik yang seringkali terpinggirkan dibandingkan dengan nggak usah bandingkan dengan saudara kita Islam, nggak usah dibandingkan. Yang baru lahir kemarin saja kita sudah kalah kan dengan Buddha. Maka Konghucu mungkin tidak bisa disalib ya karena memang kita terlalu taat tadi dengan hierarki dan sebagainya kan memang begitu adanya. Oleh karena itu ada beberapa catatan saya termasuk menanggapi data saya kebetulan ada membawa Pak. Jadi tenang saja untuk data sekolah, Aman. Sekolah siswa kita punya. Karena dari pagi saya sempat singgah di kantor mengambil data itu. Begini. Yang pertama, saya pikir yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua tentang 5 hal, saya agak lupa. Saya pikir pertemuan kita mungkin pada prinsipnya kita sebenarnya satu frekuensi ya. Baik itu setakat, baik itu pembimas, kasih penyelenggara, termasuk kami penyuluh dan pengawas sebagai satu frekuensi bahwa kita ingin membangun bagaimana Katolik itu sungguh-sungguh ikut menikmati dan juga berkembang dalam hal ini. Nah, tetapi ada beberapa hal yang saya pikir tidak bisa kita jawab dan kita bisa putuskan. Tadi antara lain adalah tentang kebijakan pengangkatan
guru P3K maupun PNS. Kan memang kita bukan pengambil kebijakan. Maka dari itu saran saya, yang pertama mungkin kegiatan ini setakat mungkin perlu memikirkan pertama untuk mengangkat guru-guru itu. Tadi syukur tadi sudah dijawab kabak saya kabak apa tadi ya? Orang penting di setakat lah ya. Syukurlah kalau memang monsinyur kita bisa memfasilitasi itu. Tapi yang kedua saya pikir selain itu memang perlu juga setakat itu mengadakan komunikasi dengan para pejabat kita yang duduk di apa, baik itu di dewan, karena memang mereka yang berregulasi kan, maupun mereka yang ada di PU apa nama itu di Sekda maupun di beberapa itu yang ada di Kalbar ini, supaya mereka tahu juga bahwa kita juga peduli dan mereka bisa kita rangkul supaya mereka juga memikirkan kita. Jadi dewan, lalu kemudian para pejabat itu. Lalu tentang keberadaan setakat maupun SMAK yang kita perjuangkan menjadi negeri, saya sangat setuju saja. Hanya mungkin memang untuk itu memang hierarki mungkin perlu diajak, disampaikan bahwa kondisi kita begini, kita tidak jarang mengambil ramah-ramah itu tadi, supaya mereka pikir juga kan seperti itu. Jangan saja kita hanya hebat di dalam diri kita, tapi keluar kita tidak. Saya pikir itu yang pertama. Lalu yang kedua, setakat juga belum terlalu diakui di tempat lain saya pikir. Artinya mungkin gaung kita oke. Tapi contoh, saya kebetulan ini kebetulan saja kan. Saya juga termasuk juga asesor ban PDM. Saya pikir di pengawas mungkin dulu Pak Servas dan sekarang yang Katolik saya. Pada waktu itu di ban itu ada anggota ban. 2 periode yang lalu itu ada Profesor William Chang sebagai anggota satu-satunya yang profesor dan Katolik. Dia sampai 2 periode, tapi sekarang tidak ada wakil kita Katolik di sana. Nah, saya memang sangat berharap supaya setakat dan Katolik itu dikenal, mungkin dosen-dosen setakat juga bisa berpartisipasi di sana. Di ban. Supaya mereka kenal, ada. Yang kedua, yang mungkin bisa juga menjadi bahan adalah di Dewan Pendidikan. Mungkin kita juga bisa berkiprah di sana. Setakat saya pikir punya kemampuan. Dosennya maksud saya. Sudah. Ya, kalau ada syukurlah. Pak Kris, syukurlah. Maksud saya itu antara lain ya seperti itu. Itu lalu kemudian mengenai kondisi data siswa maupun guru di Kota Pontianak memang agak dilema juga. Kenapa? Karena dalam banyak temuan kami bahwa untuk yang P3K tadi memang sudah disinggung oleh teman-teman, memang begitu ada. Tapi ada satu lagi tambahan bahwa sekarang untuk guru yang di luar agama itu mereka harus otomatis sudah PPG. Sehingga mereka ketika diangkat mereka sudah menerima gaji P3K plus sertifikasi, Pak. Nah, sedangkan kita yang agama ini belum. Itu menjadi masalah juga kan? Ada semacam kecemburuan juga, masa sih yang pelajaran lain mereka sudah terima, kami belum. Ya saya bilang bersabarlah dan sebagainya. Itu dia. Nah, mungkin apakah setakat mungkin suatu saat bisa menelurkan tentang para guru kita yang memang setelah mereka terima P3K mereka sudah sertifikasi juga. Artinya kita juga perlu menyontek dengan sistem yang ada di siapa yang mengakreditasi itu? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika saya pergi ke kampung-kampung, Pak, kebetulan saya dapat tempat di kampung-kampung yang memang agak terpencil dan mayoritas kita, tetapi sangat memprihatinkan tentang pendidikan kita di kampung sana. Di sana 90% bahkan 80% itu orang kita Katolik. Tetapi kualitas pendidikannya sangat memprihatinkan. Kenapa? Di satu sisi siswanya kurang karena rata-rata kita Katolik sungguh taat pada aturan pemerintah kami. Sehingga ada sekolah tertentu hanya 16 atau 26 orang siswa SD. Gurunya yang terakhir saya dikunjungi hanya 2.
kepala sekolahnya pensiun bulan kemarin dan satu hanya honor. Situ mayoritas kita Katolik. Sedih kan? Dan masih banyak juga kondisi-kondisi di sana yang sungguh-sungguh kapan kita bisa bersaing dengan mereka kalau seperti itu kan? Ada guru yang P3K tapi mereka juga seringkali tidak masuk ke sekolah ini. Ini sebuah potret sedikit menjadi sebuah keprihatinan. Mudah-mudahan melalui adanya Itu untuk SMAP yang kualitas. SMP Sekarang kita mau cari SMP kuantitas. bisa memberi kontribusi yang berarti dan karena Boleh. itu didukung oleh regulasi dan hierarki. Lalu untuk data terakhir, saya punya memang untuk kita Pontianak ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bahwa ketika mengangkat guru agama di satu sekolah harus dilihat data siswanya. Kalau di sekolah Katolik, sekolah swasta, sekolah negeri SD misalnya 114 kalau tidak salah di Kota Pontianak itu, yang ada guru agamanya 38 saja. Itu ada juga honor. Kemudian artinya ada cukup banyak yang tidak ada guru agama di sana, meskipun tidak mayoritas. Waktu itu saya Pak Pembina Selama dengan kami pengawas dengan beberapa pengawas itu sempat ketemu pastor paroki dan juga komisi kateketik. Kami sampaikan, saya kirim data. Maksud saya itu kalau memang pemerintah mengabaikan ini karena berbagai regulasi, minimal gereja, komisi kateketik pedulilah. Supaya anak kita yang ada di sekolah itu yang hanya 10-12 itu tidak diajarkan oleh agama yang lain. Saya katakan kepada pastor, saya katakan pada pertemuan komisi, saya katakan kalau di gereja anak kita tidak ada tantangan. Junior, saya serahkan ke staf Tidak ada ahli. tantangan karena ada sekolah minggu dan sebagainya. Tapi kalau di sekolah negeri di kota Pontianak sangat memprihatinkan. Ujung-ujung kalau mereka tidak pindah, tapi kalau mereka sudah bisa bermacam-macam itu jangan heran. Itu kan sebuah keprihatinan kita bersama. Tetapi rupanya kami audiensi itu ketemu dengan itu tapi tidak ditanggapi. Ya sudah saya katakan ya apa yang buat lah karena memang itu juga bukan kepentingan kita. Kemudian saya juga ketemu dengan orang penting di dinas juga. Saya sampaikan itu, saya agak kencang juga saya katakan. Ini regulasi memerintahkan bahwa setiap anak wajib loh. Sekarang bagaimana anak kami di sini gurunya sudah pensiun, sekarang diajarkan agama lain. Nah itulah Pak regulasi dikatakan demikian. Nah ini memang jadi keprihatinan kita bersama. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini ada secerca harapan sehingga anak kita itu betul-betul mendapat pelayanan yang baik. Kemudian juga anak kita, kualitas kita juga dalam iman maupun dalam remah-remah keadilan tadi. Saya pikir demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sudah mulai kelihatan arahnya kemana. Jadi yang pertama, ini saya tidak menanggapi karena ini bukan tanggapan. Dan juga ini kita kan saling bersharing ya. Kita seperti arahan Pak Ketua, kita diskusi serius tapi santai. Ini serius memang. Karena apa? Karena ini adalah kenyataan, bukan hanya fenomena saja, tapi ini potretnya. Ya, ini bukan fenomena. Harapan pasti ada. Caranya bagaimana kalau kita semuanya itu satu frekuensi, satu nada, satu data, itu pasti orang di atas pasti akan berpikir, oh kenapa ya kok semuanya sama. Jadi dalam acara ini kita bersinergi juga, kita saling berbagi data satu dengan yang lain supaya kita bisa tahu, sama-sama tahu. Mungkin untuk pengumpulan data nanti bisa. Baik, saya mau usul Pak. Ini terkait dengan penyuluh agama Katolik non ASN, terutama perekrutan tahun 2022. Mereka ini kebanyakan tidak masuk di sistem pendataan Kemenang, sistem PDM Kemenang. Kalau bisa, mereka ini juga didata agar bisa disampaikan datanya itu ke Kemenang, Menteri Agama. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Untuk penyuluh juga. Satu lagi.
Terima kasih. Selamat siang. Penyelenggara Dimas Katolik Sore kan? Bawah. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan kita pada hari ini. Ya. Intinya bahwa Stakan sebagai satu institusi yang mencetak Setakat. pendidikan N. agama, Setakat pendidik N. agama Katolik ingin ya istilahnya mengetahui Setakat N. dari akar rumput bagaimana Setakat. situasi yang sudah mereka telurkan atau hasilkan itu bermanfaat atau apa yang jadi problem ya, sehingga mereka perlu juga akhirnya meningkatkan lagi istilahnya. Jadi saya pikir memang perlu istilahnya Stakan ini memiliki data gitu ya, memiliki data dan ini saya pikir malah terlambat ya, karena keberhasilan sesuatu usulan itu berdasarkan data ya. Mungkin kelemahan kita Katolik ini ya, mengapa usaha-usaha kita itu gagal ketika kita mengajukan sesuatu itu karena kita tidak berangkat dari data gitu kan. Jadi saya pikir memang perlu adanya Minta stop kalau data di itu, Melawi ya. siapa? Si Ano tuh sih. Tapi kalau kita bicara soal Yang usul cewek itu, saya pikir data yang kita minta itu Sama. apa yang saya pikir Nggak cukup apa-apa. hanya angka-angka saja gitu kan, tidak Oci, perlu oci. istilahnya berinci berkaitan dengan nama dan lain sebagainya itu, karena itu ada di tingkat bawah, cukup kami saja gitu kan. Tetapi yang penting adalah bagaimana Stakan ini memiliki Enggak, gambaran kita gitu ada ya, data bahwa untuk perubahan struktur kemana? dari segi angka mereka mengetahui tingkat keberhasilan lulusan mereka itu terserap atau tidak, itu yang lebih penting, Abi. dan menyerap apa yang menjadi kebutuhan Stakan, tidak hanya berorientasi Semangat kepada atau bidang pendidikan, tetapi lebih bagi orang ke manajemen. pelayanan pastoral yang lebih luas ya. Kalau kita melihat Aula. pendidikan yang dilakukan oleh agama kita sebelah itu ya, orientasi pendidikan mereka tidak hanya berkaitan dengan pengajaran begitu kan, tapi juga ada menyangkut hukum, Mau pakai apa lah? menyangkut perbandingan agama gitu kan. Jadi lebih luas pembicaraan mereka ketika mereka berbicara mengenai pendidikan agama itu ya. Nggak break lah yang ngomong. Jadi saya pikir tadi itu saya poin itu menurut saya itu kita tidak perlu membicarakan soal secara rinci ya, secara rinci sampai meminta data guru dari segi agama, dari segi nama, pangkat, golongan, tidak perlu, itu cukup di akar bawah saja itu. Tetapi yang penting adalah kan kita mau mengetahui sejauh mana ya angka-angka itu ya, itu. Jadi saya juga ada usulan ini untuk supaya Stakan bisa membantu ya. Di tempat kami itu ada beberapa guru yang belum S1. Nah, inilah kelemahan kita orang Katolik ini ya. Kadang-kadang malas kok mengurus dirinya ya. Berbeda dengan orang kawan teman kita sebelah itu aktif, mereka proaktif kalau udah menyangkut masa depan mereka ini ya. Tapi kok kita itu kadang-kadang itu tadi, ketika mereka mau melamar datanya tidak ada, seperti tadi itu PDF-nya tidak ada begitu kan. Itu yang di tempat kami itu ada guru agama yang tidak S1 dan ini merupakan sesuatu yang tidak boleh mengajar begitu kan. Tidak boleh, tidak ada kewajiban untuk mengajar karena suatu aturan tadi. Jadi tidak itu pendidik, tenaga pendidik. Guru-guru ini kalau seandainya tidak S1 dia mau tidak mau kita tarik di struktural begitu kan, di struktural, karena non struktur fungsional itu kalau tidak salah harus S1 gitu ya. Jadi kami minta juga kepada istilah apa Stakan agar membantu mereka di dalam yang sekarang belum S1 begitu ya, yang belum ada S1. Kemarin kami sudah meminta mereka untuk menghubungi Stakan supaya proses S1 mereka itu bisa terrealisasi begitu kan. Tapi karena mereka udah lama
bangkotan. meninggal tidak mengurus S1-nya itu, akhirnya terhapus di NIR, ya, nomor registrasi mahasiswa itu, ya. Jadi akan ulang lagi secara reguler. Tapi kami kalau seandainya itu reguler, kami tidak akan menolak, Mereka ya, yang karena mahasiswa pasti agama jadi hapus. akan kuliah lagi, kan? Nah, itu jadi kami meminta kepada Stakan supaya Kalau di drop on kan membantu dalam proses penyelesaian S1 mereka itu secara cepat, begitu kan? Jangan istilahnya diminta untuk reguler kembali, begitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya sudah selesai proses S1-nya, cuman ketika mengajukan proposal untuk skripsi judul itu terhenti. Masalahnya ada proses perubahan dari STP ke Stakan kemarin itu. Yang menjadi kendala itu, yang menjadi kesalahan mereka itu adalah mereka tidak mengurus itu terus, kan? Tidak mengurus itu, akhirnya sampai beberapa puluhan tahun sampai sekarang mereka akhirnya kami panggil, ya, dan mereka terkejut, ya. habis lah. Karena kalau seandainya tidak S1 tidak boleh berwenang untuk mengajar, bilang, kan? Nah, jadi sekarang kami memberi kesempatan kepada mereka untuk datang ke Stakan untuk minta tolong istilahnya. Bagaimana proses S1 mereka ini bisa cepat terrealisasi, ya. Nah, jadi artinya itu. Jadi kalau seandainya Dia akan berusaha, dia akan berusaha berjuang. satu dengan Jangan cepat, mungkin memutuskan kami akan harapan apa. menarik mereka menjadi tenaga struktural di kantor. Tapi itu tadi masalahnya mereka tidak ahli di bidang IT, tidak bidang dan lain sebagainya, akan menjadi masalah di kantor ini, kan? Yang kita perlukan adalah yang betul ahli, begitu, kan? Ya, jadi itu yang menjadi persoalan kami di Kabupaten Mempawah, dan saya pikir juga di kabupaten lain ada banyak juga. Saya pikir banyak guru yang belum S1 ini menjadi masalah nanti waktu pensiun, ya, karena hitungan BKN dengan hitungan TASPEN itu beda. Mungkin BKN membolehkan orang yang tidak S1 mengajar, tapi ketika mereka pensiun nanti Masuk kampung. TASPEN akan mengatakan kamu sebenarnya tidak punya hak mengajar, jadi harus mengembalikan Naik mudik motor tunjangan siapa? apa dan sebagainya. Itu kan banyak terjadi. SGU. Jadi kami mengantisipasi hal seperti itu, takut nanti ada masalah. Sebenarnya sudah ada masalah ini. Menurut Sisdik itu kan yang berhak untuk mengajar itu kan S1 dan D4, kan? Jadi sejak aturan itu keluar, mungkin sejak itu sanksi itu akan dikenakan kepada guru. Jadi itu saja mungkin yang saya usulkan atau minta perhatian kepada Stakan. Yang pertama tadi itu masalah data, mungkin tidak perlu terlalu rinci. Yang diminta juga minta tolong istilahnya bagaimana guru-guru agama yang belum S1 ini agar cepat diproses menjadi S1. Terima kasih. Jadi gini, nanti mungkin dari panitia ini memberikan satu konsep Google Form, nanti data-datanya itu by Excel, karena tadi formatnya sudah sama, bisa diserahkan ke panitia melalui Google Form via file, kan, yang ada format Excelnya mungkin. Jadi ketika nanti audiensi itu terjadi itu kan, kita bisa menyerahkan data itu juga ke pihak Menteri Agama. Semoga itu bisa bermanfaat, gitu kan, khususnya untuk Kementerian Agama. Nanti kau bilang gini ya, pulang nanti kau kirim dengan Pak Andre. Tidak sulit ya. Kalau yang sekarang itu masih kira-kira Pak Andre. Kami yang mau mungkin sepakati saja itu datanya itu samakan saja dengan format yang sudah dirancang itu. Jadi kita tidak perlu lagi mendiskusikan itu. Jadi kita satu suara saja. Kalau sekarang ada 10 sekolah lagi. Kalau di Kota Pontianak ada 5 sekolah lagi yang dibutuhkan. Dan kemudian yang terkait Bang Apollo, penyelenggara Mempawah, data itu juga memang perlu sampaikan saja ke Stakat Negeri Pontianak. Berapa guru yang belum S1
mungkin semua kabupaten bisa sampaikan. Nah, kalau data ini ada kan, ya tinggal bagaimana kami berdiskusi dengan eselon 1, apakah bisa membuka kelas atau tidak, atau ada kelas ekstra atau tidak, begitu kan? Atau bagaimana solusinya, ya kita bisa sampaikan ke Kasubdit Pendidikan Tinggi atau Direktur Pendidikan supaya ada kebijakan di situ untuk menyelesaikan ini. Karena kalau tidak menjadi S1 kan ya masalahnya di pensiun atau di masalah administrasi lain terkait guru itu kan memang harus S1 gitu. Jadi lagi-lagi itu ada datanya ya, kalau perlu itu kan by name, by address lah intinya itu kan di berapa, di 13 kan, di 15 kan, di 52 kan, begitu kan. Intinya itu supaya bisa selesai lah masalah itu. Karena ini kan sebenarnya masalah ini kan masalah klasik DMS dulu tuh, harusnya udah selesai ya, mungkin ada kendala ya. Tapi ya sebagai bahan aspirasi dari hasil rapat ini kita harus sampaikan dengan kendala di daerah, karena itu kan bagian dari pelayanan masyarakat negeri Pontianak. Saya pikir itu perlu ditampung gitu kan ya, sebagai hasil dari FGD ini. Nah, namun kalau ada datanya itu misalnya di Kanwil itu jaring mana jaringnya? Ada orang Kanwil yang lari kemana nih? Kalau misalnya sudah ada di Kanwil, satu data saja kita minta di Kanwil. Kalau nggak ada ya kita minta per kabupaten ini. Data itu mungkin diupdate. Nanti kami bisa lihat formatnya. Terus mungkin kita nanti siapkan bank datanya. Kalau kita harus perlu detail ya kita kasihkan detail begitu kan. Ada sekolahnya berapa, guru kita berapa, nanti kita lihat dengan kalkulasi apa begitu kan, nanti pensiunnya berapa, kita butuh guru berapa begitu kan setiap tahun. Ya mungkin nanti di rapat-rapat menteri kan, guru di rapat menteri dalam negeri kan, guru menteri agama bisa sonding ke menteri dalam negeri, sehingga para pemda itu kan bisa mengalokasikan jatah jatah untuk guru agama dan BKN gitu kan. Jadi kalau dalam bicara tingkat menteri kan, kalau menterinya bisa satu frekuensi juga kan, bisa kita sampaikan data kan ya, pasti dia terima lah, itu intinya. Intinya kita bisa bicara itu berbasis data itu, sehingga apa yang kita inginkan ini bisa tersalurkan. Nah, kita minta 10 dapat 2 pun lumayan lah. Yang penting ada hasil dari apa yang kita buat itu. Jadi saya pikir itu disepakati. Kemudian nanti saya harap kita di pertemuan ini kita membuahkan satu kesepakatan terkait ini. Jadi kan sinergi ini kan tidak cukup sampai hanya di pertemuan ini. Jadi jangan sampai ini pertemuan ya menghabis-habiskan anggaran saja untuk akhir tahun. Nah, memang begitu sih, tapi bukan begitu juga. Harus dicerna tuh. Sudah dijawab, tapi bukan itu juga tujuannya itu kan. Nah, tapi ya kita ini kan selalu berinovasi ya. Ini kan bagian dari inovasi akrobatik Setakat Negeri Pontianak ini. Karena ada sisa-sisa remah-remah itu dari Kota Pontianak, remah-remah suka ada remah-remah. Pak Rosi kabur dia. Nah, makalah kita berinovasi menciptakan kegiatan ini, karena dari saat Setakat Negeri berdiri sampai saat ini baru kali inilah kami mengundang ke Sidara itu. Walaupun setengah punya kewajiban, setengah tidak begitu kan. Nah, harusnya kami memang bekerja sama dengan pihak Kanwil, tapi pihak Kanwil kami undang juga begitu. Jadi seperti itu, yang punya wilayah ini Kanwil, kami wewenang kami hanya 4,7 hektar itu, dan biasanya kami berkoordinasi itu langsung ke pusat. Tapi kita punya keprihatinan sama, sinergi kita ada, transformasi kita perlu, jadilah kita satu barisan yang saling bekerja sama itu. Dari saya itu ya. Jadi kalau kita nanti ada kesepakatan ya kita buat semacam kesepakatan FGD ini, nanti ditandatangani oleh para peserta,
kalau ini bisa cepat selesai, ya kita besok sudah bisa belanja untuk Natal yang dari daerah kan. Karena ini kan udah event kedua nih, mau masuk event ketiga, ya seperti itu. Dari saya seperti itu. Nah, ini tadi kan serius tapi santai tadi kan, ya kita santai tapi serius. Jadi ada menghabiskan anggaran dan ada hasilnya. Dari saya itu ya. Silakan mungkin tanggapan yang lain. Pak Martinus. Ini Ini penting ya soalnya. Pak Wakil. Baik, terima kasih.